Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, bertemu lagi dengan saya Ibu Lydia Mayangsari dalam pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Perguruan Cikini. Kali ini Ibu akan mengajar di kelas 12. Apa materi yang akan Ibu bahas pada hari ini? Materi yang akan Ibu bahas pada hari ini adalah pembahasan soal dari buku paket kelas 12. Berikut adalah pemaparannya. Oke, langsung saja pemaparannya. Oke, kita bahas dari nomor 1 sampai dengan nomor 20. Tolong perhatikan dengan seksama apa yang sedang Ibu bahas pada hari ini. Nomor 1. Perhatikan contoh berikut. Yang terhormat, Manajer Puspita Nugraha, Jalan Nangka nomor 23 Jakarta Timur. Pertanyaannya, sistematika tersebut termasuk dalam bagian ingat. Jika ada soal yang membahas mengenai yang terhormat dan ada nama jalan, sudah otomatis jawabannya adalah alamat penulisan surat atau alamat surat. Kenapa tidak tanggal dan pembuatan surat? Karena tanggal dan pembuatan surat letaknya di pojok kanan. Jakarta, 25 Juli 2020. Itu adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Lampiran dan perihal. Lampiran dan perihal ada sebelum alamat surat, ya. Misalnya, perihalnya adalah surat permohonan lamaran kerja. Lampirannya adalah 2 berkas atau 2 lembar. Yang ketiga, salam pembuka. Salam pembuka itu sudah otomatis dengan hormat. Assalamualaikum, itu adalah salam pembuka. Selanjutnya adalah salam penutup. Salam penutup dalam surat permohonan lamaran kerja adalah hormat saya. Nomor 2, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Perhatikan penutup surat berikut ya. Demikian surat lamaran saya. Mohon maklum dan terima kasih. Penutup surat lamaran tersebut dapat diperbaiki menjadi oke, demikian surat lamaran saya, mohon maklum dan terima kasih. Kita bahas dari yang A dulu. Demikian lamaran saya. Demikian lamaran saya loh. Atas perhatiannya saya sampaikan lamaran yang sebesar-besarnya. Jangan gunakan kata atas perhatiannya. Dalam penulisan surat lamaran kerja, biasakan gunakan kata atas perhatian Bapak atau Ibu. Ya, berarti yang A salah ya. Yang selanjutnya yang B. Demikian lamaran ini saya buat dengan kesungguhan untuk dapat diterima. Terima kasih. Itu pernyataannya kurang tepat. Demikian lamaran ini saya buat dengan kesungguhan untuk dapat diterima. Ya, berarti harus menunggu diterima dulu. Berarti kalimatnya kurang tepat. Yang C. Atas perhatian dan diterimanya lamaran ini saya ucapkan terima kasih. Apakah benar lamaran kalian sudah diterima oleh pihak HRD atau bagian personalianya? Belum tentu. Kita lihat yang E. Demikian lamaran saya untuk mendapatkan perhatian Bapak dan Ibu. Berarti kalian minta perhatian Bapak dan Ibunya banget ya. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah delta. Demikian surat lamaran saya. Atas perhatian Bapak dan Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Nomor 2 jawabannya delta. Nomor 3. Di sini ada ilustrasi iklan lowongan pekerjaan ya. Kita lihat sama-sama. Pertanyaannya adalah kalimat pembuka surat lamaran yang sesuai dengan iklan di atas adalah, kita baca sama-sama yang A. Sumbernya adalah Radar Pos. Sumber iklan korannya adalah Radar Pos ya. Dengan ini yang A, dengan ini saya mengajukan permohonan pekerjaan sebagai tenaga accounting karena saya berpengalaman di bidang itu. Dengan ini saya mengajukan permohonan, berarti langsung belak-belakan ya. Itu kurang tepat untuk soal nomor 3, bukan yang A ya. Yang B, kita cek yang B. Saya accounting berpengalaman, untuk itu saya mengajukan lamaran kerja di perusahaan Bapak. Dalam kalimat pembuka surat, kalian tidak langsung mengutarakan diri kalian itu siapa, lulusan apa, jangan. Tetapi kalian harus ada basa-basi dari mana kalian mendapatkan sumber lowongan pekerjaan tersebut. Apakah dari pengumuman? Apakah dari internet?
ataukah dari koran, ataukah dari rekan kalian sendiri atau kerabat kalian sendiri. Itu harus kalian paparkan dalam surat permohonan lamaran kerja kalian. Oke, yang C kita lihat. Berdasarkan iklan di koran Radar Pos 14 Juli 2017 saya mengajukan lamaran sebagai tenaga accounting di perusahaan yang Bapak pimpin. Oke, kita keep jawaban, kita simpan jawaban yang C. Jawaban yang D. Yang bertanda tangan di bawah ini Restu 28 tahun, sarjana akuntansi berpengalaman mengajukan lamaran pekerjaan di perusahaan Bapak. Saya membaca iklan Bapak dimuat di Radar Pos 14 Juli yang menyatakan bahwa perusahaan Bapak membutuhkan tenaga accounting. Saya membaca iklan. Itu kurang tepat untuk kalimat di awalnya itu, jangan gunakan kata saya membaca iklan ya. Berarti tadi sudah kita lihat ada yang tepat sesuai dengan ilustrasi iklan di Radar Pos. Yang paling tepat jawaban nomor 3 adalah C. Berdasarkan iklan di koran Radar Pos 14 Juli 2017 saya mengajukan lamaran sebagai tenaga accounting. Jawabannya C ya. Nomor 4. Perhatikan iklan lowongan pekerjaan berikut. Perusahaan kami yang bergerak di bidang konveksi membutuhkan beberapa tenaga penjahit lulusan SMK, lancar membordir dan bisa membuat pola. Lamaran langsung ke kantor kami di Jalan Sriwijaya nomor 46 Cirebon. Oke, kita lihat pertanyaannya. Lagi-lagi pertanyaannya adalah kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan yang tepat berdasarkan pengumuman di atas. Oke. Yang paling tepat ya jawabannya ya. A. Berarti ini sumbernya itu dari pengumuman ya. Menindaklanjuti pengumuman di perusahaan Bapak, maka saya mengajukan lamaran pekerjaan sebagai penjahit. Menindaklanjuti. Berarti kurang tepat. Kita lihat yang B. Menjawab pengumuman yang menyatakan bahwa perusahaan Bapak memerlukan tenaga penjahit, maka menjawab pengumuman. Apakah di sini bentuknya pertanyaan pengumumannya? Tidak. Jadi jangan gunakan kata menjawab di awal. Yang C. Saya yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan lamaran pekerjaan sesuai pengumuman yang Bapak ... Yang Bapak maksudnya apa nih? Saya yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan lamaran. Kalian langsung belak-belakan. Tadi sudah Ibu bilang ya, jangan sampai kalian langsung to the point ya. Yang D. Seiring dengan pengumuman yang saya baca bahwa perusahaan Bapak memerlukan tenaga penjahit, maka ini hampir benar nih, tapi kalimat kata di awalnya menggunakan kata seiring. Jangan gunakan kata seiring ya. Yang E. Berdasarkan pengumuman yang menyatakan bahwa perusahaan Bapak memerlukan tenaga penjahit, maka karena ini sifatnya bentuknya adalah pengumuman, berarti kalian tidak menuliskan sumbernya. Pada tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Ini sifatnya pengumuman. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah E. Nomor 5. Kalimat pembuka lamaran, lagi-lagi kalimat pembuka ya. Kalian sudah banyak ya melihat contoh soal kalimat pembuka. Kita lihat ya. Dicari tenaga kerja untuk bagian keuangan minimal S1, bagian administrasi minimal D3. Lamaran ke Jalan Tanah Abang 1 nomor 45 Jakarta 21164, dilengkapi dengan nomor telepon. Sumbernya adalah Harian Nusantara 23 September tahun 2017. Kalimat pembuka yang paling cocok kita lihat A. Berdasarkan pengumuman di Harian Nusantara 23 September 2017 saya ingin melamar di perusahaan ini. Kalimat awalnya atau kata di bagian awalnya benar, tetapi tiba-tiba saya ingin melamar di perusahaan ini. Itu kurang pas dalam penulisan surat lamaran kerja. Kita lihat yang B. Pada tanggal 23 September 2017, perusahaan Bapak memerlukan tenaga administrasi yang saya baca di Harian Nusantara. Ini namanya kalimat deskripsi. Deskripsinya itu ada kata pada tanggal, tidak perlu ya. Dalam surat lamaran pekerjaan kalian tidak menceritakan ya, tapi di sini kalian memaparkan apa yang ingin kalian lakukan di surat permohonan tersebut ya. Yang C. Dalam Harian Nusantara 23 September 2017 saya membaca bahwa perusahaan yang Bapak pimpin memerlukan tenaga bagian keuangan. Agak ragu, kita lewat dulu ya. Yang D, kita lihat jawaban yang D. Apakah hampir mirip?
Saya memenuhi syarat yang Bapak inginkan. Oleh karena itu, saya akan melamar pekerjaan sebagai tenaga administrasi. Langsung, blak-blakan to the point. Tapi kurang tepat. Tiba-tiba langsung ada kata saya memenuhi syarat, sedangkan kalian tidak ada kalimat pembukanya yang pas. Yang E, saya membaca di iklan bahwa perusahaan Bapak memerlukan tenaga bagian administrasi. Saya memiliki syarat, maka kurang tepat. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah Charlie atau C. Kita lihat dalam Harian Nusantara. Nah, ini kan bentuknya pengumuman, ya. Mohon maaf, ini kan bentuknya dari koran, ya. Berarti Harian Nusantaranya disebutkan tanggal dan tahunnya. Jawabannya adalah Charlie. Nomor 6. Jawabannya mudah ya. Sumber lowongan pekerjaan tersebut adalah Harian Nusantara itu adalah koran. Jawabannya adalah Bravo, B. Nomor 7. Kalimat yang dicetak miring dalam penggalan surat lamaran pekerjaan di atas kurang tepat. Kita baca yang bercetak miring. Berhubung tempat yang Bapak inginkan baru-baru ini sudah ada yang menempati. Kalimat yang cocok untuk mengganti kalimat tersebut apa? Oke, kita baca nomor 7. A. Hal ini disebabkan lowongan kerja yang Bapak harapkan sudah terisi. Oke, kita simpan dulu jawaban A. B. Sebab lowongan kerja yang Bapak inginkan sudah diisi oleh orang lain. Oke, kita simpan. C. Berhubung Bapak agak terlambat untuk melamar pekerjaan. Itu namanya memojokkan dari pihak pelamar, ya. Kalimatnya kurang pantas, ya. Yang D. Sebab tempat yang Bapak harapkan sudah ada yang mengisi. Mengisi itu melakukan tindakan verba secara langsung. Sedangkan ini kan orang lain. Berarti jawabannya kurang tepat yang D. C, D kurang tepat. E. Berhubung ya tempat yang Bapak harapkan sudah tidak ada lagi. Ya, itu namanya semangatnya menurunkan semangat dari pelamar, ya, pelamar kerja. Jadi yang pantas untuk soal nomor 7 ini jawabannya adalah A. Bedakan kata terisi, mengisi, dan diisi. Diisi adalah bentuk verba pasif. Mengisi adalah verba aktif. Saya mengisi botol ini dengan air mineral, ya, berarti itu adalah verba pasif, verba aktif, mengisi. Kalau misalnya botol minuman ini diisi air mineral oleh saya, berarti itu bentuknya verba pasif. Sedangkan kalau terisi tidak sengaja, ya, galon itu sudah terisi penuh, ya, Berarti jawabannya tepat untuk soal nomor 7 yang sama atau mirip, jawabannya adalah A. Disebabkan lowongan yang Bapak harapkan sudah terisi. Berarti orang lain yang mengisi tidak sengaja, ya. Nomor 8. Adapun identitas saya adalah sebagai berikut. Nomor 8 ternyata banyak yang salah. Ini Ibu ingatkan sekali lagi, nomor 8 banyak yang salah, ya. Kalau misalnya di sininya kalian menggunakan titik, ya, ini kan diakhiri dengan tanda titik. Maka di huruf awal kalian harus menggunakan huruf kapital. Yang manakah huruf kapital? Kita cari jawabannya antara B, C, dan E. Kita lihat yang B dulu. Ya, nomor 7 kita lihat yang B dulu. Nomor 8 kita lihat yang B dulu. Nama Yosef Yanuar. Tempat dan tanggal lahir Madiun 26 Januari 1998. Oke, Madiunnya M-nya kapital, Januari J-nya kapital, benar, ya. Namanya Yosef Yanuar, Y-nya besar, Y-nya besar juga. Jalan itu jalan, J-nya besar, benar. Madiun M-nya kapital juga, benar. SMA-nya semuanya kapital. Ini sudah jelas kalau seperti ini kan di awal sudah menggunakan huruf kapital. Jawabannya tidak perlu dicari lagi, jawabannya adalah Bravo. Jadi kalian kalau menemukan soal diakhiri dengan tanda titik 1, ya, berarti kalian cari yang di awalnya ini menggunakan huruf kapital. Tapi jika di bagian akhirnya menggunakan tanda titik 2, kalian harus mencarinya menjadi huruf kecil, ya, bukan huruf kapital. Oke, next, nomor 9. Kita lanjut. Nomor 9, pertanyaannya adalah, panjang ya. Kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan yang tepat berdasarkan iklan tersebut. Di sini sumbernya itu di sini sudah dijelaskan ternyata membutuhkan
beberapa orang ya, pendidikannya S1 D3, usia maksimal 27 tahun, memiliki sepeda motor SIM C, bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Oke. Lamaran dikirimkan bisa ke PO Box ya, PO Box 3070 ya. Kita lihat pertanyaannya kalimat pembuka. Berarti ini dari sumbernya Harian Merdeka, berarti sumbernya dari koran ya, atau surat kabar. Kita lihat kalimat pembuka yang tepat untuk soal nomor 9. Memenuhi iklan di Harian Merdeka, saya melamar sesuai dengan persyaratan ditentukan. Memenuhi iklan, saya melamar sesuai persyaratan ditentukan. Jawabannya kurang tepat ya. Yang B, sehubungan dengan iklan yang dimuat di Harian Merdeka, 14 Mei 2017 saya mengajukan lamaran pekerjaan sebagai. Sehubungan, tiba-tiba di sini ada tanda strip. Sudah jelas salah ya, tidak didahului dengan tanda strip. Oke, ini berarti salah ya. Yang A salah, yang B salah. Yang C kita lihat nomor 9. Sehubungan dengan iklan yang dimuat pada Harian Merdeka, sumbernya ada ya, maka saya mengajukan lamaran pekerjaan sebagai. Kita simpan dulu jawaban C. Yang D, sesuai dengan pendidikan dan kualifikasi saya, maka dengan ini saya bermaksud mengisi lowongan di Harian Merdeka. Apakah lowongan pekerjaannya ada di Harian Merdeka? Kan bukan. Harian Merdeka hanya menyajikan informasi mengenai lowongan pekerjaannya saja, bukan lowongan pekerjaannya ada di surat kabar Harian Merdeka. Berarti yang D salah ya. Yang E, melalui surat ini saya mengajukan lamaran pekerjaan sesuai iklan di Harian Merdeka sebagai. Melalui surat ini saya mengajukan lamaran pekerjaan, berarti terlalu belak-belakan ya. Yang paling tepat jawabannya adalah C. Yang paling tepat adalah Charlie atau C. Lanjut nomor 10. Ini pembagian identitas seperti soal nomor 9, nomor 8 ya, mirip ya. Titik 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 berarti ada kelanjutannya sebelumnya ya. Dengan ini saya mengajukan lamaran pekerjaan untuk mengisi lowongan tersebut. Titik. Adapun identitas diri saya titik titik titik. Ingat, ini bukan tanda titik satu, tetapi titik titik titik. Titiknya banyak, berarti masih ada kelanjutannya. Berarti kalimat ini belum berakhir. Jawaban yang paling tepat, kalau di sini menggunakan tanda titik titik titik, berarti harus menggunakan huruf kecil di awalnya. Kita lihat mana nomor 10 yang huruf kecil. Yang A. Oke, yang A, nama N-nya kecil. Oke, yang A kita lihat. Tapi di sini ternyata kata nama orangnya ini huruf kapital semua. Lampung ini huruf kapital semua. Dan di sini 3 Mei menggunakan 03 05 98. Jangan menggunakan 03, tapi menggunakan 3, 5-nya ini 05-nya diganti Mei, diganti nama bulan ya. Berarti yang A salah ya. Yang B, nama. Oke, benar. Tempat, koma, tanggal lahir Lampung, jalan maju mundur 10 Bengkulu. Oke, ini sudah tepat jawabannya ya. Untuk soal nomor 10 ini kalau kita sudah menemukan jawabannya ya, kalian tidak perlu mencari jawaban yang lain. Karena kita sudah tahu ini tempat, koma, tanggal lahir, bukan tempat atau tanggal lahir. Jangan kalian menulisnya tempat garis miring tanggal lahir, tapi tempat, koma, tanggal lahir. Oke, selanjutnya kita ke nomor 11. Perbaikan kalimat surat di atas. Oke, bersama ini saya Rani Fitria, 17 tahun, lulusan SMK Berbudi tahun 2017, mengajukan lamaran sebagai tenaga penjualan pada. Perbaikan kalimat surat di atas bersama ini. Berarti kurang tepat, kita cari. Bersama dengan surat ini dijelaskan bahwa saya. Dijelaskan berarti orang lain yang melakukan dong ya. Yang B, 11 yang B. Yang tertulis namanya di bawah ini adalah saya, Rani Fitria, 17 tahun. Yang tertulis berarti tidak sengaja ditulis, berarti salah. Yang C, yang bertanda tangan di bawah ini, saya Rani Fitria, 17 tahun, lulusan SMK Berbudi tahun 2017. Kita keep jawaban C. Yang D, yang dicantumkan di bawah ini saya, yang dicantumkan berarti kurang tepat. Yang E, melalui surat ini saya menerangkan bahwa Rani Fitria 17 tahun, lulusan. Saya menerangkan berarti dirinya sendiri ya. Jawaban yang paling tepat untuk nomor 11 adalah E ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke nomor 12.
Cuplikan surat tersebut termasuk dalam bagian kalau misalnya menjelaskan identitas, ya, menjelaskan identitas berarti masuknya ke isi surat. Contohnya, berikut adalah identitas diri saya, berikut adalah kualifikasi diri saya, itu masuknya ke dalam isi surat. Oke, next, nomor 13. Atas pertimbangannya saudara, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Di sini kalimatnya ada yang aneh ya, semuanya perhatikan. Ada kata banyak-banyak, itu sudah majemuk. Tidak perlu lagi ditulis banyak-banyak, cukup satu saja. Berarti yang paling tepat yang mana? Kita lihat. Atas perhatiannya saya ucapkan beribu terima kasih, lebay atau berlebihan ya. Yang B, atas kebaikan Bapak saya ucapkan terima kasih. Kita keep jawabannya. Atas pertimbangan Bapak saya mengucapkan terima kasih. Oke, kita keep B dan C. Atas pertimbangannya, ini salah. Atas perhatiannya, menggunakannya itu kurang tepat dalam penulisan surat lamaran kerja. Jawaban yang paling tepat adalah C. Atas pertimbangan Bapak saya mengucapkan terima kasih. Oke, nomor 14. Penulisan kalimat penutup yang benar. Kalimat penutup yang benar ini yang ditulis untuk soal nomor 14 ini adalah balasan surat dari pihak kantor ya, dari pihak yayasan atau kantor ya. Yang paling tepat yang mana? Yang paling tepat kalau atas perhatiannya kurang tepat, atas kehadiran tepat waktu saya ucapkan terima kasih itu kurang tepat. Kehadirannya merupakan suatu kehormatan, mohon kehadirannya kurang tepat. Yang paling tepat adalah mohon datang tepat waktu. Ya, kalau mohon kehadirannya itu kan kehadiran siapa? Ada katanya ya. Mohon datang tepat waktu agar review atau wawancara dapat berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, tidak ada hambatan karena keterlambatan ya. Nomor 15. Penulisan alamat surat yang paling tepat atau yang benar. Yang A, YTH, Y-nya saja udah nih. Jalannya aja disingkat JL, salah. Kepada Y menggunakan YTH itu sudah pasti salah. Di sini jalan disingkat JLN, berarti salah. Selanjutnya, nomor yang bagian C. Kepada pemasang iklan pada harian raya di jalan. Jalannya disingkat, salah. Yang D, sudah ada kata kepada menggunakan YTH. Yang paling tepat jawabannya adalah E. Yang terhormat, Y-nya huruf kapital. Kepala bagian personalia PT Warna Jaya, jalannya tidak disingkat JLN ya. Nomor 15 sudah pasti jawabannya E. 16. Penulisan alamat surat yang benar masih sama lagi ya. Kita lihat nomor 16 jawabannya apa? Yang A, kepada titik 2, tidak menggunakan tanda baca titik 2 ya. Yang C, yang terhormat personalia PT Abadi Jalan Jenderal Sudirman, jalannya huruf kecil, jenderalnya huruf kecil. Yang paling tepat nomor 16 adalah bravo. Yang D, coba kita lihat yang D sama atau tidak yang D. Yang D sudah pasti salah, semuanya huruf kapital. Yang E apalagi ya, jadi jawabannya adalah bravo. Nomor 17. Kata yang penulisannya tidak sesuai dengan EB. EB itu apa sih Bu? EB itu adalah ejaan bahasa Indonesia. Ketika kalian mempelajari itu kalian harus baca dulu. Apa bedanya EYD dengan EB ya? Tolong kalian buka EYD online ya. Jadi pedoman EYD atau PUEB ya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Tolong kalian buka. Di online bisa kalian baca perbedaannya apa sih Bu ya. Kita lihat 28 Oktober, O-nya ternyata huruf kecil. Nama bulan harus ditulis dengan huruf kapital. Berarti yang salah adalah tanggal iklan ya, tanggal dan bulan. Ini kurang kata bulan ya. Selanjutnya nomor 18. Mohon maaf, kita ke nomor 18. Mana nomor 18? Oke, bawah. Kita ke nomor 18. Oke, ini nomor 18. Nomor 1 pada cuplikan surat di atas merupakan bagian demikian surat lamaran ini saya sampaikan. Berarti sudah jelas ya, tidak mungkin pembuka surat, tidak mungkin isi surat. Salam penutup tidak mungkin. Jawabannya tepat adalah penutup surat untuk 19 Charlie. Nomor 20, kita lihat nomor 20 jawabannya apa? Dalam penggalan lamaran pekerjaan di atas terdapat kesalahan penulisan.
Kesalahan penulisan yaitu adalah dengan harapan. Di sini kan kita lihat ya, di sini kita lihat sama-sama ya. Demikian surat lamaran ini saya sampaikan dengan harapan mendapat perhatian Bapak atau Ibu. Tidak perlu ya. Di sini udah ada kata perhatian, ngapain lagi dari kata dengan harapan sampai Bapak Ibu kalian tulis. Cukup demikian surat lamaran ini saya sampaikan titik. Atas perhatian Bapak atau Ibu saya mengucapkan terima kasih. Jadi jawabannya adalah delta. Oke, pembahasannya cukup sampai sini untuk pilihan ganda. Kenapa esainya tidak Ibu bahas? Karena esainya Ibu yakin kalian bisa semua, kalian bisa hampir semuanya benar. Kecuali ada beberapa siswa yang tidak tepat menjawab pertanyaan esai atau urayana ya. Semoga bermanfaat ilmu dari Ibu. Kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai materi surat lamaran pekerjaan, silakan langsung hubungi Ibu via Classroom atau melalui WhatsApp ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.